Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari PPT yang sudah dikirim di Google Classroom. Ini tidak semuanya saya jelaskan, hanya beberapa saja. Selebihnya dibaca sendiri ya. Nah, ini besaran pokok bisa dibaca sendiri, bisa dihafalkan. Hafal. Kemudian ada besaran turunan. Ini juga bisa dibaca sendiri, bisa dicoba-coba, berasal dari pokok apa aja. Nah, ini yang perlu saya bahas, ada dimensi. Oke, dimensi itu merupakan suatu besaran yang menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, biasanya dimensi itu dituliskan dengan menggunakan huruf kapital dengan kurung persegi. Seperti ini, misalnya ini ada besaran pokok panjang. Dimensinya adalah L. Dituliskan L-nya ini menggunakan huruf kapital dan kurung persegi. Begitu pula dengan massa. M-nya harus besar dan menggunakan kurung persegi. Namun ada beberapa sumber yang cara menuliskannya itu nggak menggunakan kurung persegi. Nah, itu juga tidak apa-apa. Tapi untuk saat ini menggunakan kurung persegi aja. Untuk mengerjakan tugasnya menggunakan kurung persegi. Ini ada contoh menentukan dimensi dari usaha. Nah, ini rumus dari usaha itu merupakan gaya dikali perpindahannya atau F dikali S. Nah, di sini S itu apa? S itu kan perpindahan atau panjang atau jarak. Nah, S di sini itu sudah merupakan besaran pokok. Sedangkan F atau gaya merupakan besaran turunan. Nah, kita harus mencari gaya itu tersusun dari besaran pokok apa. Nah, ini di bawahnya. F sama dengan M dikali A atau massa dikali percepatannya. Massa itu apa? Massa itu adalah M. Sudah termasuk besaran pokok. Sedangkan percepatan ini masih besaran turunan. Kita harus mencari besaran pokoknya itu apa. Nah, ini A sama dengan V per T atau kecepatan dibagi waktu. Nah, waktu di sini sudah merupakan besaran pokok. Namun, V-nya di sini atau kecepatannya merupakan besaran turunan. Kita harus mencari lagi besaran pokok dari atau besaran pokok yang menyusun kecepatan itu apa. Nah, ini V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu atau panjang ini itu sudah merupakan besaran pokok. Kemudian per T, T di sini adalah waktu, sudah merupakan besaran pokok. Nah, dalam hal ini, S, M, dan T atau jarak, massa, dan waktu merupakan besaran pokok dengan dimensi berturut-turut adalah L, M, dan T. Nah, kemudian dituliskan satu persatu, dimasukkan rumus-rumusnya yang menyusun dari gaya kali perpindahannya tadi. Nah, seperti ini hingga menunjukkan bahwa ini usaha tersusun dari besaran pokok apa aja. Ada M, ada S, dan ada T. Nah, setelah semuanya sudah terdiri dari besaran pokok, baru dimasukkan dimensinya. Nah, ini kan masih L per T lagi. Nah, biar enak dilihat atau rapi, pangkatnya dipindah ke atas. Ini kan L per T.
T di sini merupakan T pangkat 1, tetapi pangkatnya tidak dituliskan karena pangkat 1. Nah, kenapa bisa dapat min 1? Karena T yang di sini dari bawah pindah ke atas. Makanya pangkatnya harus negatif 1. Nah, ini yang T di bawah ini juga naik nanti. Nanti di sini ada T pangkat negatif 1 dikali T pangkat negatif 1, maka dapat T pangkat negatif 2. Nah, jadi dimensi dari usaha ini apa? Nah, ini M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Seperti itu untuk usaha ini contohnya. Kemudian, nah ini ada contoh-contoh yang lain. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan. Nah ini bisa dibuktikan sendiri. Kenapa kok luas itu dimensinya bisa L kuadrat atau L pangkat 2? Kenapa kok tekanan itu dimensinya adalah M, L pangkat negatif 1 dan T pangkat negatif 2? Nah, itu bisa dijabarkan sendiri, dicari besaran pokoknya terlebih dahulu. Nah, ini untuk kita akan membahas alat ukur panjang dulu yang pertama. Ini ada mistar. Nah, untuk mistar itu adalah penggaris. Nah, itu sudah sering kan mengukur benda dengan penggaris. Nah, ini saya rasa mudah, tidak perlu dibahas lebih lanjut. Nah, ini ada jangka sorong. Nah, jangka sorong itu adalah alat ukur panjang yang biasanya benda yang diukur itu lebih kecil dari kayak mistar tadi. Nah, ketelitiannya ini juga lebih teliti, yaitu 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, ini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, skalanya jangka sorong itu ada 2 skala. Kalau mistar kan hanya ada 1 skala. Kalau di jangka sorong itu ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, nanti ini bendanya di sini, ditaruh di sini. Kemudian diukur. Nah, baca jangka sorong adalah, ini contohnya ya. Ini ada bendanya, kemudian diukur dengan jangka sorong. Nah, skala utama itu, ini kan ada 2 skala, yang atas dan yang bawah. Nah, skala utama itu yang atas. Nah, yang bawah ini disebut skala nonius. Kalau skala utama itu satuannya adalah sentimeter, sedangkan skala nonius itu satuannya adalah milimeter. Nah, cara menentukan skala utama atau cara membaca pada skala utama yaitu kita melihat angka sebelum angka 0 di skala nonius. Nah, ini skala utamanya kan ada 3. Ini kan di sini 4. Berarti di sini berapa yang sebelum yang terletak di depan angka 0-nya? Di depan angka 0 yang dimiliki oleh skala nonius ini. Ini ada 3,1. Nah, ingat tadi skala utama pada jangka sorong itu satuannya adalah sentimeter. Berarti skala utamanya dapat saya tuliskan 3,1 cm atau jika dijadikan menjadi milimeter yaitu 31 mm. Kemudian untuk membaca skala nonius yaitu kita mencari skala yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Nah, ini kita harus melihat yang berhimpit. Nah, di sini ini ada
skala yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius, yaitu pada skala berapa? 0,9. Nah, skala nonius ini satuannya adalah milimeter. Nah, di sini sudah tertulis yaitu 0,9 mm. Maka, untuk mendapatkan hasil keseluruhannya harus ditambah antara skala utama dan skala nonius. Nah, ini terserah mau jadi milimeter atau jadi sentimeter. Nah, ini udah ada jawabannya, yaitu kalau misalnya dijadikan menjadi milimeter, ada 31 mm ditambah 0,9 mm. Ini hasilnya 31,9 mm. Atau jika ingin dijadikan menjadi sentimeter, yaitu 3,19 cm. Nah, seperti itu untuk membaca jangka sorong. Selanjutnya, nah ini alat ukur panjang yang ketiga ada mikrometer sekrup. Nah ini. Nah, mikrometer sekrup ini ketelitiannya lebih teliti dari jangka sorong tadi, yaitu mencapai 0,005 mm. Biasanya mikrometer sekrup itu untuk mengukur ketebalan kertas. Nah, itu menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Di mikrometer sekrup ini juga terdapat dua skala, yaitu ada skala utama yang di sini dan skala nonius di sini di samping ya. Ini nanti yang diputar. Nah, cara gimana untuk mikrometer sekrup? Nah, ini ada contoh mikrometer sekrup. Nah, skala utamanya itu yang horizontal ini, sedangkan yang vertikal ini adalah skala nonius. Dalam mikrometer sekrup, skala utama maupun skala nonius satuannya adalah milimeter. Nah, cara membacanya pada skala utama ini kita melihat skala yang masih terlihat sebelum skala nonius. Nah, ini kan ada skala yang masih terlihat adalah 4,5. Satuannya tadi apa? Milimeter. Kalau skala utama pada jangka sorong, satuannya adalah sentimeter. Nah, ini sudah tertulis 4,5 milimeter. Kemudian kita mencari skala yang terbaca pada skala nonius. Nah, ini cara membacanya sama seperti jangka sorong. Kita mencari yang berhimpit dengan skala utama ini, yang lurus. Nah, ini terbaca berapa? 0,11 mm. Nah, untuk hasil akhirnya juga sama seperti jangka sorong, yaitu dijumlahkan antara skala utama dan skala nonius, yaitu ada 4,5 mm ditambah 0,11 mm. Hasilnya adalah 4,61 mm. Seperti itu untuk mikrometer sekrup. Nah, ini selanjutnya ada alat ukur waktu, yaitu stopwatch. Nah, tapi di sini contohnya adalah stopwatch yang manual. Kalau digital, kita tinggal membaca angkanya. Nah, sedangkan untuk yang manual gimana cara membacanya? Nah, ini ada contohnya. Stopwatch ini terdiri dari dua lingkaran, yaitu lingkaran yang besar ini dan lingkaran yang kecil di sini. Nah, lingkaran yang kecil ini menunjukkan menit, sedangkan lingkaran yang besar menunjukkan sekon atau detik. Pada gambar ini, terbaca pada lingkaran kecil itu adalah 4
menit. Sedangkan pada lingkaran besar terbaca 26 sekon atau 26 detik. Nah, maka stopwatch ini menunjukkan waktu yaitu 4 menit 26 sekon. Nah, seperti itu untuk stopwatch, cara membaca stopwatch. Nah, ini untuk kesalahan dalam pengukuran baca sendiri. Di buku sudah ada pengertian yang menjelaskan. Nah, untuk ketidakpastian juga ini sudah ada persamaannya. Nanti tinggal jika ada data yang diketahui, tinggal dimasukkan ke dalam persamaannya ini. Nah, ini juga sama. Nah, setelah itu, nah ini ada ketepatan, ketelitian, juga bisa dibaca di buku. Nah, untuk angka penting, angka penting itu adalah sebuah angka yang benar-benar diyakini nilainya dalam suatu hasil pengukuran. Jadi pada saat kita mengukur itu, angkanya juga harus diperhitungkan, mana yang harus dipakai dan mana yang tidak perlu digunakan. Nah, angka penting ini biasanya terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti itu apa? Angka yang dapat terbaca pada skala. Sedangkan angka taksiran adalah tidak terbaca pada skala. Nah, ini ada contohnya. Ini ada sebuah benda yang diukur dengan menggunakan mistar. Nah, ini kita dapat membaca panjang dari benda itu berapa. Kita hanya bisa melihat bahwa benda itu panjangnya sekitar 2,5 cm. Nah, ini kan ada kelebihannya sedikit kan. Nah, 2,5 cm itu merupakan angka pasti karena kita dapat membaca pada skala mistar. Sedangkan ini kelebihannya kita hanya mengira-ngira. Nah, di sini tertulis adalah 0,5 mm. Nah, 0,5 mm itu merupakan angka taksiran. Maka kita dapat menuliskan bahwa panjang dari benda yang diukur menggunakan mistar ini adalah 2,55 cm. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada aturan-aturan angka penting. Ini bisa dibaca. Nah, ini juga ada aturan cara penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nah, di sini juga sudah jelas. Untuk perkalian dan pembagian juga sudah dijelaskan di sini. Nah, ya, ini untuk aturan perkalian dan pembagian. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang besaran dan pengukuran. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.